Saya ingin menyampaikan secara terbuka kepada Akhil Karim, saudara saya, Kiai Syarifuddin. Beliau ini telah membuat pernyataan yang sudah ditonton banyak orang, yang garis besarnya seolah-olah sedang ada perbedaan. Sempat menyebut beberapa istilah yang memang menjadi kata kunci komunitas yang selama ini berbeda dengan teman-teman yang simetris dengan kajian ilmiah, relevansinya dengan tesis, filologi, dan tes DNA. Saya kira melihat fenomena ini adalah sebuah fenomena yang tidak bisa berdiri sendiri. Sebuah fenomena yang tidak sendirian dalam diskursus kajian ilmiah tentang sejarah atau historisitas manusia-manusia mulia yang sangat terkait dengan Nabi Mustafa Muhammad SAW. Pasti nanti juga akan muncul. Dalam konteks kemungkinan fenomena Kiai Syarifuddin dan kemungkinan akan ada yang lain, dan bahkan mengingatkan pada diri saya sendiri, dalam sebuah diskursus itu wajar ada ketidakcocokan atau ketidaksehatian. Tetapi selama itu masih dalam satu visi, saya kira masih bisa didialogkan dalam konteks dikompromikan atau diislahkan. Karenanya siapapun untuk tidak tergesa-gesa mengumbar perbedaan yang tidak produktif. Perbedaan yang mengarah kepada kebencian. Tapi bagaimana kita bisa memproduksi perbedaan yang mengarah pada produktivitas berpikir, yang mengarah pada upaya membangun kreativitas, kecerdasan otak kita, dan menambah hasanah diskursus ini. Ini yang perlu kita kembangkan. Bukan perbedaan yang mengarah pada kekerdilan, pada hal-hal yang justru malah kontraproduktif. Sebenarnya yang diinginkan dalam etik universal dalam diskursus kajian ilmiah terkait dengan sejarah yang berhubungan dengan orang-orang mulia yang bernasab dengan Nabi Muhammad SAW, atau siapa yang tidak bernasab tetapi menggunakan atau menginterpolasi nasab yang bersambung kepada Nabi, atau bahkan mengglorifikasi klannya yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Nabi. Sebenarnya dalam konteks ini, teman-teman yang ingin concern dalam wilayah ini, itu tidak ada larangan untuk berekspresi sebebas-bebasnya, juga tidak ada keharusan untuk
berada dalam satu kelompok dan komunitas, satu seragam. Boleh menggunakan seragam yang berbeda-beda atau bahkan tanpa seragam. Kalau semua bisa mengarah pada produktivitas berpikir, hasanah perdebatan, pengembangan keilmuan, meskipun seragamnya berbeda, atau tanpa seragam di antara yang pakai seragam, dan semua diarahkan pada produktivitas berpikir, saya kira menarik. Tapi yang menjadi persoalan ketika itu diarahkan pada kehendak-kehendak yang bersifat personal, yang tidak mengarah pada perjuangan membangun prinsip etik universal untuk kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Dan sekaligus saya ingin menyampaikan pada semuanya, meskipun sebagai sebuah pemantik pemaparan ini tadi adalah Kiai Syarifuddin, tapi sebenarnya sebelum saya berbicara secara universal, saya husnuzon, ada niat baik Kiai Syarifuddin, dan kemungkinan juga ada gesekan dengan pihak-pihak yang memungkinkan Kiai Syarifuddin harus menyampaikan seperti itu, yang kemudian membuat kesalahpahaman Kiai Syarifuddin dengan teman-teman yang berada dalam diskursus kajian ilmiah ini. Bisa saja setelah saya ngomong seperti ini, Kiai Syarifuddin akan salah paham kepada saya, atau sebaliknya, setelah saya ngomong seperti ini, Kiai Syarifuddin makin senang kepada saya dan bercanda, teleponan sama saya, bisa jadi. Tapi apapun konsekuensi yang saya sampaikan ini terhadap respon Kiai Syarifuddin, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan adalah nothing tulus, dan apapun konsekuensi yang akan saya terima dari penyampaian ini, saya juga akan menerima dengan baik. Tetapi ada hal yang lebih penting secara umum. Tidak berhenti pada Kiai Syarifuddin. Secara umum, dalam diskursus kajian ilmiah itu, prinsipnya adalah keilmuan dan bagaimana keilmuan ini bisa membangun peradaban kita yang betul-betul memiliki fondasi kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Sehingga mau ngomong apa saja, yang penting ada datanya. Mau ngomong apa saja, yang penting ada buktinya. Mau ngomong apa saja, yang penting ada prinsip kebenaran dan keutamaannya. Baik penyampaiannya itu dengan cara yang halus, maupun penyampaiannya itu dengan cara yang berapi-api, penuh semangat, bahkan nampak marah sekalipun, tidak apa-apa. Asal ada prinsip keilmuannya, berbasis data, ada prinsip keutamaannya, dan ada prinsip kebenarannya. Tidak merendahkan kemanusiaan, tidak merendahkan kesetaraan. Ibaratnya sambil marah sekalipun tidak apa-apa. Yang penting di situ tetap masih berpegang pada koridor memanusiakan manusia dan mengarah kepada upaya membentuk kesetaraan di muka bumi ini.
syukur-syukur lebih mendasar, membangun kesadaran sebagai seorang hamba di hadapan Allah, dan membangun kesadaran sebagai seorang yang merdeka di antara manusia. Disampaikan dengan cara lembut, silahkan. Disampaikan dengan cara yang marah, tidak apa-apa. Asal ada yang diperjuangkan dengan prinsip koridor ini. Contoh yang sangat menarik, dengan cara yang ilmiah dan penuh semangat dan penuh keterus terangan, dan ini bisa menjadi contoh bagi yang pecinta ilmu, ingin berkata terus terang, dengan mencontoh guru kita Kiai Haji Said Akil Siraj. Ini menarik, keterus terangan yang didasarkan pada keilmuan. Atau ingin mencontoh kepada guru kita Kiai Haji Mustamar, ketegasan, keterus terangan, tapi didasarkan pada data dan keutamaan. Ada juga contoh Kiai Haji Abbas, atau yang kita kenal dengan Gus Abbas. Wow, kalau ceramah berapi-api, seperti marah, tapi berdasarkan prinsip kebenaran dan keutamaan. Oh, ada yang langsung dengan pukulan keilmuan memutus jaringan ketidakjujuran sistem interpolasi kenasaban klan Ba'alwi dengan mengatakan bahwa nasab klan Ba'alwi tidak tersambung kepada Nabi dengan tegas. Tapi ada data yang dibuktikan sebagai hasil temuan, sehingga tanpa ragu-ragu disampaikan ke publik sampai membuat heboh negeri ini dan membuat goncang klan Ba'alwi, yaitu tesis Kiai Haji Ihmaduddin Osman. Tidak apa-apa, karena ada prinsip keilmuan yang disampaikan. Jadi menarik, karenanya kadang-kadang kita mau dengan cara apa selain kita mengkritik klan Ba'alwi karena latar belakang yang luar biasa dilakukan oleh para bocil-bocil klan Ba'alwi, yang dari perjalanan sejarah itu selalu ada saja persoalan-persoalan yang muncul dari kalangan klan Ba'alwi, baik di era kolonial, di era Orde Lama, di era Orde Baru, sampai di era Presiden Jokowi. Di situ ada FPI yang dikomandani oleh Habib Rizik yang notabene dari klan Ba'alwi. Ini kan deretan kisah yang tidak terputus yang selalu ada di negeri ini. Kemudian harus ada respon yang berulang juga untuk mengkolengdonkan atau menghentikan sistem glorifikasi, sikap jumawa, arogansi, hegemoni, bahkan interpolasi pencakokan yang mengarah pada pembelokan sejarah yang dilakukan oleh klan Ba'alwi. Wah, ini memang harus kita tegaskan ini. Tapi memang terkadang kita juga perlu mengingatkan teman-teman yang dalam konteks ini berada dalam satu nafas kajian ilmiah yang terkadang keluar dari rel atau koridor atau garis yang memiliki dasar. Bagaimana ini dipahami, disadari oleh teman-teman kita.
Karena tidak menutup kemungkinan orang-orang yang senafas dengan kajian ilmiah tesis ini juga ada yang melampaui batas. Yang kadang perlu kita ingatkan. Dikatakan melampaui batas karena itu tadi, tidak memiliki prinsip tidak disesuaikan dengan prinsip keilmuan, prinsip kebenaran, prinsip keutamaan yang mengarah kepada penguatan pada harkat, martabat, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Memang harus kita ingatkan. Ibaratnya dengan cara lembut pun, kalau tidak sesuai dengan prinsip keilmuan, prinsip keutamaan, kebenaran, prinsip kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, meskipun ungkapannya lembut, tetap harus kita ingatkan. Karena selembut apapun ungkapan yang tidak didasarkan pada prinsip dan aturan yang bersifat etik universal, ini bisa menjadi kontraproduktif. Apalagi disampaikan dengan cara yang sedikit vulgar dan sedikit temperamental. Oh, ini malah mengundang tidak hanya bermasalah dengan komunitas yang berbeda, bisa saja juga akan menjadi masalah dengan komunitas yang sama. Ini. Dan memang saya jadi teringat qul haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun atau meskipun pahit dirasakan. Wasbir alaihi, dan bersabarlah dengan pilihan sikap itu. Wa ala adzan nas, dan bersabarlah dengan pilihan pada sikap itu terhadap hinaan, cacian manusia. Ini menarik sekali. Artinya apa? Meskipun pahit, sampaikan. Meskipun dengan keras, dengan marah, sampaikan saja. Yang penting berada dalam koridor etik universal. Prinsip keutamaan, kebenaran, keilmuan, kesetaraan, kemanusiaan, keadilan, sampaikan. Meskipun dengan cara keras, dengan cara yang berapi-api, dengan sistem model Soekarno misalnya. Atau sampaikan dengan cara halus, silahkan. Kalau memang pilihannya halus. Tapi tidak perlu takut. Kalau itu berdasarkan prinsip etik universal. Tapi kalau sudah melampaui koridor, ya memang kita harus introspeksi, bermuhasabah, calling down. Nah, kalau dalam sebuah kelompok, diingatkan kelompok tersebut, yang kelompok itu memilih prinsip kebenaran dan keutamaan atau etik universal, menerima dan berada dalam barisan menuju visi. Sehingga menarik. Kita ini tidak perlu terlalu frontal, emosional, tanpa kendali. Perjalanan kita masih panjang. Tetap berpegang pada prinsip etik universal. Jangan keluar dari prinsip etik universal dalam perjuangan ini. Masih panjang. Kembali kepada visi, meskipun misi berbeda. Meskipun tidak harus dengan seragam yang sama. Bahkan kalau bisa tanpa seragam, tidak apa-apa. Kalau semuanya diikat dengan prinsip etik universal, nanti pasti akan bertemu. Sebagai penutup, berarti ikut mengkritik klan Ba'alwi, berarti klan Ba'alwi sudah melampaui prinsip etik universal. Benar,
Memang Ba'alwi sudah melampaui prinsip etik universal. Sudah keluar dari real prinsip etik universal. Ada contohnya, biar tidak dikatakan hoak. Ada. Apa? Menciptakan kelas. Seolah-olah kelas lebih mulia daripada masyarakat pribumi, masyarakat Nusantara. Gaya menciptakan kelas ini adalah gaya yang tidak didasarkan pada prinsip etik universal. Termasuk pembatasan pernikahan bintu Ba'alwi. Kalau nikah dengan di luar Ba'alwi, dikatakan telah melanggar adat Ba'alwi, melanggar ajaran Ba'alwi. Ini menyalahi prinsip etik universal. Apalagi ajaran-ajaran yang seharusnya mengajarkan pada pembebasan dan pencerahan, mengoptimalkan akal manusia, menempatkan hati manusia. Manusia adalah punya hati yang harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Sementara sudah masyhur diberitakan Tempo, di sana terjadi perbudakan spiritual dan tek-tek dari klan Ba'alwi sudah terbongkar semua, yang mengkerdilkan pikiran umat manusia, dan dalam konteks Indonesia, masyarakat kita pribumi ini. Nah, tidak hanya bisa kita lacak dari karya-karya mereka, dari ceramah-ceramah di depan mata, berseliweran di sosial media, bisa kita saksikan itu. Bentuk-bentuk khurafat yang diglorifikasi sebagai bentuk karomah. Ini menyalahi prinsip etik universal. Nah, ini bisa kita kritisi dan bisa kita hentikan dengan perjuangan yang didasarkan kepada prinsip keilmuan, keutamaan, kebenaran, yang keseluruhan kita rangkum dalam bentuk prinsip etik universal. Saya yakin dari pihak klan Ba'alwi sendiri ada yang memahami ini semua, tapi lagi-lagi mereka tidak berkuasa untuk menghentikan. Di beberapa komentar yang saya lihat dari Dr. Alwi Shihab pernah mengingatkan itu terkait dengan sikap-sikap dari klan Ba'alwi yang melanggar etik universal. Dr. Alwi Shihab pernah mengingatkan itu, dan tidak ada perubahan. Justru perubahan yang signifikan saya lihat setelah munculnya tesis Kiai Imaduddin Utsman. Nah, kalaupun dikuatkan dengan ceramah-ceramah Gus Abbas, perlu diketahui ceramah-ceramah itu bisa dibenarkan karena orasi yang disampaikan oleh Gus Abbas berada dalam koridor prinsip etik universal. Atau dalam bentuk tulisan. Silahkan kalau ada yang ingin meluruskan prinsip etik universal dalam bentuk tulisan. Oke, saya ingin memastikan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah untuk semuanya dalam membincang diskursus kajian ilmiah terkait dengan nasab mulia yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Perjalanan masih panjang, maka
jangan keluar dari prinsip etik universal, dan ini untuk semuanya. Kalaupun saya menyebut nama Kiai Haji Syarifuddin, itu sebagai sebuah inspirasi untuk memaparkan sebagaimana yang telah saya paparkan ini. Tentu makasih kepada Kiai Syarifuddin yang telah menginspirasi saya untuk menyampaikan ini, dan semuanya saja mari kita luruskan niat dalam kajian ilmiah ini untuk tidak keluar dari prinsip keilmuan, prinsip keutamaan, prinsip kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan, atau prinsip etik universal yang meliputi semua yang telah saya sebutkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.